Jokowi adalah seorang penderita narsistik personality disorder (NPD). NPD itu merupakan dark triad yang sangat berbahaya, 3 serangkai kegelapan yang berbahaya, di mana terdiri dari narsisis, Machiavellism, serta psikopat. Di dalam hubungan jangka panjang, terikat secara pribadi, seorang penderita NPD atau narsisis adalah orang yang sangat menyulitkan kehidupan kita di dunia. Mengapa demikian? Sebab seorang narsisis adalah orang yang sangat mengagungkan dirinya sendiri dan tidak memiliki rasa empati, kepedulian terhadap orang lain. Kebutuhan pujian yang sangat berlebihan menjadikan seorang narsisis mengabaikan perasaan empati orang lain. Ketidakmampuan di dalam menangani setiap kritik dirinya dan perasaan adanya hak merupakan gejala utama bagi seorang penderita narsistik. Hal tersebut memicu seorang narsistik untuk menjadi pembohong patologis, orang yang berbohong secara kompulsif dan berlebihan tanpa motif yang jelas. Kebohongan ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan pekerjaan, sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kebohongan patologis itu memiliki ciri berbohong tanpa alasan yang jelas, berbohong secara terus-menerus dan sangat sulit untuk dihentikan, di mana kebohongan tersebut memiliki ciri yang sangat rumit, terperinci, dan penuh warna. Kemudian, bagaimana dengan Jokowi sendiri? Apakah dia benar-benar seorang penderita gangguan kepribadian Narcissistic Personality Disorder (NPD)? Marilah di dalam video ini kita bersama-sama mengupasnya lebih dalam lagi. Mana bayaran saya, Jokowi? Mana bayaran saya, Jokowi? Berapa kapasitas pabriknya? Itu Pak Jokowi yang tanya. 200 Pak, per tahun. Iya, per tahun. Kemudian dia minta Indonesia itu membutuhkan 60 unit. 60.000 unit mesin pertanian. Kalau hanya membuat 200, sampai kapan produk Indonesia ini mau bisa dipakai di negerinya sendiri? Akhirnya, Pak, kami mampu 1.000, tapi kami ada kesulitan di permodalan. Ada apa enggak? Nanti bisa dibantu. Oke, sudah. Akhirnya berjalan. Produksi berjalan, cuma selesai. Nah, di sini masalah mulai timbul. Ini tidak diambil. Putusannya langsung Pak Luhut ya, Luhut namanya Odo Manuhutu. Tidak lupa saya. Berani nyebut nama ya? Nyebut nama berani. Dibilang tidak kolaps, saya ini kolaps. Kolaps ya? Hutang saya di bank silahkan dicek. Terpaksa hampir 80% karyawan kita terkena imbas PHK. Karena apa? Pemerintahnya bohong. Nah, ketika orang berharap menyampaikan keinginannya ingin beli, ternyata tidak beli. Namanya apa? Kalau mesin itu katakanlah 100 juta, 1.000 unit Pak Jokowi bicara dan kita penuhi semuanya. Ini sudah 100 miliar. Nah ini di sini kan bisa kita bilang Pak, harusnya Bapak Jokowi sebagai seorang presiden ya, dia punya tanggung jawab moral. Di mana dia, kalau kita nggak percaya, Pak kata presiden kita sendiri di negeri ini siapa lagi kita percaya, ya kan? Ya. Tanggung jawab moralnya dia tuh apa sih Pak? Dari apa yang diomongin itu nggak pernah ada. Dia coba hubungin stafnya, hubungin Bapak atau gimana, menanyakan gimana, nggak pernah ada Pak. Jadi kalau kami bersurat ke presiden itu sering. Oke, tetapi tidak pernah ada jawaban. Saya tuh sempat juga terbohongi sama dia. Oh, Saya kan 2014 1,5 tahun di dalam ya, sebagai staf khusus Menteri SDM. Okay. Setelah saya bongkar Papa minta saham saat itu, Bung Banda, terus dipanggil saya, disuruh berhentikan. Dia bilang ini orang besar. Marah saya. Pada saat itu kan Setia Novanto apa segala, ya kan? Yeah. Ini nggak bisa. Ini harus dilawan. Nah, sampai saya katakan yang orang diutus pakai intelijen menghilangkan saya tetap jalan. Ini nggak bisa. Anda dibiarkan perselingkuhan tingkat tinggi yang melibatkan istana, melibatkan semua pihak,
untuk merampok negara. Itu pernyataan saya. Iya, iya. Nah, jadi saya bilang, oh orang ini ternyata ini pembohong besar, Siapa, Bang? Pak Jokowi. Maksudnya di publik seakan-akan baik, ternyata nah ini juga. Nah, yang menarik Bung Panda adalah pada saat itu kan yang disebutkan kan terlibat kan Reza Khalid kan. Iya, Ya. iya. Tahu-tahu nikah anaknya di nikah Solo. di Solo. Itu orang ini tamu VIP. Foto khusus. Gimana logikanya saya bahwa ada orang yang sedang merampok negara jadi tamu VIP presiden gitu loh. Nah, disitulah ini nggak bisa dipercaya. Nah, disitulah saya menjadi manusia merdeka. Nah, saat itu Bang, saya ini nggak benar nih orang. Inikah aku harus keluar dari pemerintahan? Nah, malamnya tuh saya tanya istri saya, Mam, tabungan masih ada nggak? Kenapa? Aku mau mundur semua dari jabatan. Malam itu saya mundur semua dari jabatan dan saya kehilangan berapa Bang? 272 juta sebulan untuk menjadi manusia Merdeka. karena saya nggak mau bergabung sama orang munafik, orang pembohong, orang culas, orang licik. Sebelum kita melanjutkan membicarakan tentang ciri-ciri seorang narcissistic personality disorder atau NPD, terlebih dahulu kita harus mengenal dan memahami beberapa istilah di dalam narsisme. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, gaslighting. Gaslighting yaitu kemampuan seorang NPD untuk melakukan manipulasi terhadap kondisi korbannya, di mana sang korban dibuat menjadi tidak percaya diri terhadap kemampuannya sendiri. Contoh konkretnya adalah sebagai berikut. Ketika seorang penderita gangguan kepribadian narsistik menolak mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat atau telah mereka lakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Bahkan sekalipun ketika mereka telah tertangkap basah, si narsistik akan terus berupaya meyakinkan kepada orang lain bahwa apa yang mereka lihat terhadap dirinya hanyalah sebuah paranoid atau khayal. Kedua, flying monkey atau monyet terbang. Monyet terbang yaitu merupakan istilah slang untuk sekelompok orang yang dijadikan sekutu atau pembela oleh seorang narsistik untuk membuli dan menganiaya orang-orang yang dibenci oleh narsistik. Dan untuk mendapatkan dukungan dari para monyet terbang, seorang narsistik akan mengarang sebuah kebohongan yang menggambarkan bahwa orang lain sebagai orang yang jahat dan dirinya lah korban sebenarnya. Ketiga, love bombing. Love bombing merupakan cara seorang narsistik memperlakukan orang lain dengan merayu secara berlebihan untuk mendapatkan simpati dari si korban. Di dalam hal ini, si narsistik akan menunjukkan perhatian yang begitu besar dan hangat kepada calon korban yang menjadi target untuk masuk ke dalam lingkarannya. Keempat, supply. Istilah narcissistic supplies atau disingkat dengan supply menggambarkan apapun dan siapapun yang digunakan oleh seorang narsistik untuk meningkatkan harga dirinya. Jadi, pada umumnya, seorang narsistik itu adalah semacam tumbuhan parasit, di mana sebelum dia terkenal atau menjadi istimewa di dalam masyarakat, dia selalu menggunakan supply untuk meningkatkan rasa keistimewaannya sebagai seorang narsistik.
Contoh faktual yang dapat kita lihat yaitu saat Jokowi masih menjadi bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di bawah kepemimpinan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri, di mana Jokowi dengan sangat piawai memainkan sebuah drama sebagai anak emas dari Megawati Soekarno Putri. Dan sampai titik tertentu, di mana Jokowi telah merasa mendapatkan posisi yang baik untuk meninggalkan Megawati Soekarno Putri dan mendapatkan suplai-suplai lain di luar Partai PDIP, seperti Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, dan partai-partai lain yang dapat digunakan sebagai alat sekaligus suplai bagi Jokowi di dalam kehidupan berpolitiknya. Dan bagi seorang narsistik, bukan hal yang sulit untuk menjadi seorang pengkhianat. Karena bagaimanapun juga, dia adalah orang yang terlahir dengan struktur otak berbeda dari orang-orang normal pada umumnya. Sehingga dia hanya memiliki rasa empati yang sangat minim. Dan berikut ini adalah ciri-ciri dari seorang NPD. 1. Haus pujian dan validasi. Di dalam kesehariannya, seorang NPD sangat membutuhkan pujian dan validasi. Itulah mengapa dia selalu menuntut orang-orang di sekitarnya agar selalu menghargai dan menyanjungnya, serta mementingkan dirinya. Dia juga selalu ingin diterima oleh orang lain dan selalu ingin menjadi yang paling penting di dalam suatu komunitas. Sehingga jika ada orang lain yang lebih baik dan dihargai, maka dia akan cemburu dan membenci orang tersebut. Kedua, egois. NPD memiliki ego yang sangat tinggi. Saking egoisnya, seorang NPD seringkali tidak melihat batasan kepentingan dan perasaan orang lain, sehingga dia kerap berbuat semena-mena dan mengontrol orang lain secara berlebihan. Pokoknya dia mewajibkan siapapun untuk mementingkan kepentingan si NPD di atas segalanya. Ketiga, grandios. Seorang NPD sangat gemar berlaku grandios atau melebih-lebihkan dan membesar-besarkan dirinya sendiri, baik dari segi fisik, finansial, status sosial, maupun pendidikan. Dia juga selalu merasa lebih baik dan sempurna dibandingkan orang lain. Seorang NPD selalu merasa dirinya paling spesial dan tidak ada orang lain yang lebih spesial dibanding dirinya. Oleh karena itu, seorang NPD biasanya banyak omong di depan orang, tetapi banyak omongnya berfungsi untuk flexing atau pamer. Yang dipamerkan adalah segala hal dan pencapaian dalam dirinya sendiri, sehingga membuat orang takjub dan kagum. Keempat, merasa berhak mendapatkan segalanya. Seorang NPD selalu merasa dirinya berhak mendapatkan apapun di dunia ini. Itulah kenapa mereka juga ambisius dan kerap menuntut penghargaan, penghormatan, waktu, dan tenaga untuk melayaninya. 5. Delusif atau mempunyai dunia sendiri. Seorang NPD biasanya hidup dalam dunia khayalannya, di mana dalam dunianya dia menjadi yang paling bagus, paling tinggi, paling sukses, paling baik, dan paling sempurna melebihi siapapun. Bahkan tak jarang, seorang NPD akan memaksakan dunianya kepada orang lain, sehingga dia kerap menderita delusi. 6. Rapuh kritikan. Seorang NPD tidak suka dikritik. Bagi dia sudah sempurna. Ketika dikritik, seorang NPD akan langsung marah dan bereaksi dengan membalas balik. Biasanya langsung menghina atau menyindir orang yang mengkritiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 7. Manipulatif.
Seorang NPD sangat suka memanfaatkan potensi dan sumber daya orang lain agar mau bekerja dan melayani dia. Seorang NPD bahkan sampai rela mempelajari berbagai teknik komunikasi hanya supaya dia bisa memenangkan mental dan hati orang lain, untuk kemudian dia manfaatkan demi kepentingan pribadinya. Dalam pekerjaan, seorang pemimpin yang NPD akan suka memeras anak buahnya dan suka mengklaim hasil kerja timnya sebagai prestasi pribadi. 8. Parasit yang kejam dan licik. Seorang narsistik atau NPD biasanya suka numpang hidup di orang lain. Jika bertemu dengan orang yang potensial dan bisa dia manfaatkan, dia bisa saja bersikap baik dan manis di awal. Tetapi setelah mendapatkan kepercayaan, dia akan langsung menyedot sumber daya yang dimiliki orang lain tersebut. Entah itu secara energi, finansial, pengetahuan, popularitas, atau status sosial. Bahkan NPD juga akan memanipulasi orang lain agar mau terus-menerus memberikan suplai kepada si narsistik. Itulah kenapa circle pergaulan orang-orang NPD biasanya hebat-hebat. Awal mula, dia akan pansos di situ. Lama-lama, dia akan memanipulasi orang lain agar tunduk kepadanya dan menjadi suplai baginya. Sehingga segala sumber daya dan potensi mengalir ke si narsistik. Jadi, mirip lintah yang menghisap darah inangnya gitu loh. 9. Nampak karismatik, positif, dan mempesona di awal. Seringkali seorang NPD itu nampak mempesona atau charming di awal bertemu orang. Dia nampak sangat pintar, bijaksana, dan karismatik, sehingga orang kerap terkecoh. Tetapi ketika kedoknya itu terbongkar, dia akan menunjukkan sifat aslinya yang buas dan jahat melebihi binatang liar. 10. Mengintimidasi orang lain. Dalam sebuah organisasi atau komunitas, seorang NPD kerap kedapatan mengintimidasi orang lain yang mempunyai potensi mengganggu panggungnya. Seorang NPD sangat tidak menyukai orang yang lebih pintar, lebih baik, atau lebih sukses dibanding dirinya, sehingga dia akan selalu memfitnah dan mengintimidasi sampai orang tersebut jatuh. 11. Gemar berbohong. Seorang NPD tidak segan-segan berbohong untuk mendapatkan perhatian, penghargaan, atau kepercayaan dari orang lain. Bahkan dia sering menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan lain. Apalagi jika teknik-teknik manipulasinya diketahui oleh orang lain. Seorang NPD biasanya akan langsung bersandiwara dan berbohong habis-habisan untuk mempertahankan reputasi dan rencananya. Dia bahkan sering mengadu domba orang lain dan playing victim untuk merusak orang lain demi menyelamatkan reputasinya. 12. Memiliki self-love atau self-esteem berlebihan. Mencintai diri sendiri atau self-love dan menghargai diri sendiri atau self-esteem itu memang penting jika dilakukan dalam kadar yang sehat. NPD memiliki self-love dan self-esteem yang berlebihan, sehingga tidak sehat secara mental. Inilah yang menyebabkan seorang NPD selalu merasa dirinya paling sempurna dibandingkan dengan orang lain. 13. Controlling. Biasanya seorang NPD suka mengontrol apapun. Dia merasa mempunyai ilmu yang tinggi serta karismatik, sehingga dia merasa saran dan petunjuknya harus didengarkan dan dieksekusi oleh orang lain. Bahkan dia juga kerap mengontrol hidup dan privasi orang lain. 14. Nampak alfa atau dominan. Seorang NPD kerap menjadi seorang alfa dalam komunitas. Dia akan tampil sebagai pusat perhatian,
berbicara paling keras, paling lantang, dan tampak berkualitas atau paling berpendidikan, paling sukses, paling baik, sehingga orang-orang terpesona dan berbondong-bondong menjadi pengikutnya. 15. Minim empati, bahkan tanpa empati sama sekali. Sama seperti Doug Triad lainnya, seorang NPD juga sangat minim empati. Bahkan saking minimnya, seolah-olah dia tidak memiliki empati dan hati nurani sama sekali. Itulah yang membuat NPD bisa bertindak sangat licik dan kejam, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain atau empati. Oleh karena itu, sebisa mungkin janganlah terlibat hubungan apapun dengan seorang narsistik atau NPD. Sebab dia adalah orang yang sangat manipulatif, licik, dan bisa berubah menjadi psikopat kapan saja apabila kemauannya tidak dituruti. Dan biasanya NPD sangat menyukai empath, karena empath adalah tipe orang yang sangat mudah dimanipulasi. Padahal sebenarnya empath mempunyai segudang potensi. Hanya saja mereka cenderung malu dan tidak suka flexing seperti NPD. Saya sendiri foto saya sudah hilang tapi Disimpan. ternyata kawan-kawan masih simpan semuanya komplit. Apakah dari SMA yang berbeda, Pak? Apakah teman-teman Bapak? Enggak, ini Sabang, dari Sabang sampai Merauke. Kalau yang teman di Kehutanan. Berarti seperti mengenang masa lalu ya, Pak? Ya? Enggak juga. Oh, sering ketemu kok. Sering ketemu, bukan ini aja. Ya. Nanti ditanya satu-satu aja. Kasih Pak. Ya. Kasih semuanya. Kasih. Adriana. Arif. Ingat saya pertama kok. Masih ingat Pak Arif Pak. Siap. Karena sering ketemu di perusahaan. Siap Pak. Kasih. Terima kasih Pak. Masih. Selalu sehat, Pak.